woke up this morning and was greeted by the sunrise. I made a simple meal and enjoyed a moment of peace and stillness. I stepped into my vehicle and joined a million others traveling to work today. And I arrived safely. I spent most of the day at my job, doing the same familiar tasks that greet me every day. The work that provides for my needs. I took a walk in the park and received a smile from a stranger. I picked up a few groceries. I spoke with my parents, and then I met a friend for coffee. I turned on the radio in my car. I sent a message to someone 1,000 miles away. I washed my clothing. I returned home. A very ordinary day. Everything I've experienced today could be considered unremarkable, but they are all profound blessings, the fingerprints of your hand. Help me to grasp the wonder in the small and the simple, to notice the miracles which surround me constantly, to see the beauty in the commonplace and take nothing for granted. Teach me to make gratitude a lifestyle, one which flows into love, rejoicing, and thankfulness every moment that I draw breath. Amen.
Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam kasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah dan menyembahnya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan Alkitab buat kita dari Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13. Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13, beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan menolong kami, memberkati kami, dan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh duduk diam dan menyembah Engkau Tuhan. Meskipun jarak tempat yang berbeda, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang ada di segala tempat. Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami. Biarlah setiap anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan berikan kesempatan untuk boleh melayani Engkau pada pagi hari ini, kami memohon kiranya Tuhan menolong dan mengurapi mereka semua, agar setiap pelayanan yang sudah Tuhan percayakan boleh dilakukan dengan baik karena mengasihi Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat, bagi setiap pemirsa yang menyaksikan secara live streaming. Berkati Tuhan untuk WL Singers, pemain musik, operator LCD, sound system, dan hamba-Mu yang menaburkan benih firman Tuhan. Biarlah urapan daripada sorga turun atas mereka semua, sehingga setiap pujian yang dinaikkan, firman Tuhan yang disampaikan, boleh sungguh-sungguh membuka hati kami, mengubah hidup kami untuk boleh menjadi sama seperti Kristus. Terima kasih Bapa, jemaat Tuhan yang mendengar dan yang menyaksikan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga kami akhiri nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam ibadah minggu 8 Agustus 2021 dengan tema bulanan menghidupi kemerdekaan dengan benar. Mari kita datang kepada Dia, mari kita bersekutu bersama-sama, mari kita masuk ke dalam tahtanya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh. Mari kita datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, dan menaikkan pujian bagi nama-Nya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari kita memuji, mari kita mengangkat tangan menyembah, karena Allah Maha Kudus hadir di sini. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus
Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri. Mari kita datang kepada Dia. Kini saatnya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Angkat tanganmu, menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya. Dengan segenap hati katakan, kita masuk tahta suci-Nya. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para Mari puji Yesusku. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat. Kita masuk Katakan, kita masuk hadirat-Nya. Katakan, kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah penyembahan kami. Kami akan terlalu bersyukur kepadamu atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan terus menyembah Dia. Kita akan terus bersorak-sorai bagi Dia. Mari kita menaikkan pujian syukur kita. Segala puji syukur. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Kita harus terus bersyukur kepadanya karena rahmatnya, karena kasihnya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Katakan haleluya. haleluya, Katakan haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mujizatnya selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita terus senantiasa menghidupi firman Tuhan, supaya kehidupan kita senantiasa dimerdekakan oleh Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga.
jaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan sekali lagi. Tak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin ada di antara jemaat-jemaat kami yang mengalami penderitaan, yang mengalami pergumulan berat, ya Tuhan, yang mengalami beban permasalahan. Kami percaya di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus Kristus ada jalan keluar. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan iman kita katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. 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 Kami percaya Bapa, bahwa firman-Mu akan menjadikan kami mengalami pemulihan. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadikan kami yang lemah menjadi kuat. Kami percaya bahwa hanya oleh karena sabda-Mu Bapa, kami yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang mengalami beban berat. Kami percaya bahwa kami akan mengalami kelegaan ketika kami datang kepada Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, junjungan hidup kami, dan segalanya bagi kami. Hari ini kami mau mendengarkan suara Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan dosa ini. Sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Dan Kau teguhkan setiap kebenaran yang disampaikannya. Dan kami percaya setiap umat-Mu boleh diberkati. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bulan ini kita mengangkat tema ya. Tema kita yaitu menghidupi kemerdekaan yang benar, atau mengisi kemerdekaan yang benar, atau hidup di dalam kebenaran firman Allah yang memerdekakan kita. Bapak Ibu, berbicara dengan kemerdekaan yang kita alami dengan kemerdekaan yang ada di bangsa kita itu berbeda. Ya. Kalau kemerdekaan orang percaya adalah kemerdekaan oleh karena pemberian, hadiah. Tetapi kemerdekaan bangsa kita adalah kemerdekaan bukan dihadiahkan dari penjajah,
tetapi direbut dengan sebuah perlawanan yang keras, direbut dengan sebuah perjuangan yang tidak sedikit, direbut dengan tetesan darah dan kematian yang begitu banyak rakyat Indonesia. Sehingga dengan peralatan seadanya, makanya bangsa Indonesia mampu melawan penjajah dan menjadikan bangsa ini merdeka. Merdeka artinya tidak tertawan, merdeka artinya tidak terjajah, merdeka artinya tidak dikuasai oleh musuh. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Karena manusia pada umumnya adalah hidup di dalam dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berada di dalam tawanan, berada di dalam lumpur, berada di dalam cengkeraman, berada di dalam rantai, berada di dalam kerangkeng. Nah, kemerdekaan itu dia berikan karena bukan kita yang melawan, bukan kita yang berusaha, tetapi itu adalah pemberian Allah melalui perlawanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, oleh karenanya maka kemerdekaan kita itu artinya anugerah. Kemerdekaan kita artinya kasih karunia Allah yang diberikan kepada umat manusia berdosa secara cuma-cuma. Yang penting bagi manusia adalah merespon kemerdekaan, menerima anugerah itu dengan iman percaya kepada Yesus. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai surat Galatia. Surat Galatia ini terdiri dari 6 pasal, ya, yang kita akan lihat di dalam pasal yang kelima. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang saya tulis di kamera Bapak Ibu, ya, yaitu menghidupi kemerdekaan dalam Kristus. Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, ya. Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 di bawah perikop kemerdekaan Kristen. Saya akan membacakan agak cepat dan Bapak Ibu bisa menyimak di dalam Alkitab saudara masing-masing. Kemerdekaan Kristen, ya, perikopnya judulnya kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Yaitu iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. 10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya habiskan ayatnya, ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini Paulus yang menulis.
ditujukan kepada jemaat di jemaat di Galatia. Pemberitaan Paulus ini pada perjalanan penginjilan yang pertama. Galatia dahulu itu sekarang namanya negara Turki. Ya, itu Galatia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat Paulus menulis surat ini, karena apa? Karena Paulus ingin mengagungkan kuasa Yesus, ingin mengagungkan kasih karunia Allah di dalam diri Kristus. Mengingat orang-orang Galatia yang telah terbuka hatinya di antara seluruh kota Galatia, ada orang-orang yang terbuka hatinya menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus. Dengan pengajaran yang luar biasa, mereka menerima dengan luar biasa. Mereka menerima dengan sepenuh hati mereka, dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada ajaran-ajaran palsu yang menyusup, yang masuk di lingkungan mereka, lalu ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu ini mempengaruhi jemaat-jemaat yang ada. Mempengaruhi orang-orang Kristen yang ada di sana. Bahwa jika seseorang ingin diselamatkan, jika seseorang ingin dianggap benar di hadapan Allah, mereka harus menambahkan kepercayaan imannya itu dengan mentaati seluruh hukum Taurat. Harus disunat, harus memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, dan mengikuti pantangan-pantangan makanan tertentu. Nah, ini yang disanggah oleh Rasul Paulus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konsili di saat itu di sana. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Kisah Rasul pasal 15, ya. Saya akan membacakan Kisah Rasul pasal 15 ayatnya yang pertama, ya. Mari kita lihat. Ini saat terjadi sidang di Yerusalem, ya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, itu. Ayat yang kedua, pasal 15 Kisah Rasul. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Saudara, jadi sudah ada orang-orang yang mengajarkan bahwa ketika orang percaya Yesus harus disunat. Harus mengikuti adat istiadat. Harus mengikuti seluruh hukum Musa. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Dan harus memelihara hari-hari tertentu yang harus diperingati oleh mereka. Mari kita lihat ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat yang kelima. Pasal 15 Kisah Rasul. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Lah ini dia. Ini yang ditentang oleh Paulus. Mari kita lihat ayat 11. Ayat 11 berbunyi demikian. Sebaliknya kita percaya, ini kata Paulus, bahwa oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Tidak harus. Setelah orang percaya kepada Yesus menerima anugerah keselamatan, tidak harus disunat. Tidak harus mengikuti peraturan-peraturan hukum Taurat. Karena apa? Itu tidak perlu lagi. Jangan sampai dibawa kepada perhambaan lagi. Nah, jemaat di Galatia itu oleh nabi palsu atau oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan Injil, mereka mempengaruhi jemaat dari rumah ke rumah, mengajarkan mereka, menekankan mereka, mendorong mereka, mengharuskan mereka, kamu harus mengikuti hukum Taurat Musa. Kamu harus melakukan peringatan ini dan lain sebagainya. Dan Paulus menentang hal itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat ayat yang pertama, pasal yang kelima Galatia tadi. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saudara, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi,
Apakah ciri orang yang menghidupi kemerdekaan dalam Kristus? Ini pertanyaan. Ya. Kita akan melihat garis besar yang akan saya siapkan, ada 3 poin pagi ini. Apakah cirinya? Yang pertama adalah berdiri teguh dalam kebenaran. Tentunya kebenaran mana Pak Pendeta? Kebenaran yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Galatia. Tentunya mereka setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka pegang kebenaran itu, pegang firman itu. Lalu firman itu dijadikan pedoman hidupnya, sehingga firman yang memerdekakan mereka di dalam Kristus itu harus menjadikan sebuah tuntunan hidup mereka. Jangan justru mendengarkan kata-kata orang lain, jangan justru mendengarkan rasul-rasul palsu yang bukan pengajarannya Paulus. Nah itu. Jadi mereka harus teguh berpegang kepada firman Allah, dan firman itu harus disimpan di dalam hati. Kemudian mereka harus mengikuti bimbingan Roh Kudus, karena Roh Kudus telah bekerja di dalam hati mereka. Setiap pribadi yang percaya kepada Yesus, Roh Kudus masuk di dalam hatinya, lalu membimbing hidupnya untuk mentaati kebenaran firman itu. Nah, mereka tidak boleh lagi berada di dalam kehidupan yang tidak mentaati kebenaran yang diajarkan oleh Paulus. Makanya Paulus itu sedih, Paulus itu setengah jengkel, Paulus itu setengah marah terhadap jemaat-jemaat di Galatia ini. Padahal waktu pelayanan Paulus yang pertama, Paulus itu mengalami sakit yang luar biasa. Sakitnya hampir mati. Diperjuangkan, dibela-belain untuk menyelamatkan, untuk memberitakan Injil ke sana. Kemudian jemaat-jemaat di Galatia ini, orang-orang Kristen Galatia ini, orang-orang yang menyambut kehadiran Paulus ini, sampai-sampai Paulus itu disambut seperti menyambut malaikat, bahkan menyambut Yesus sendiri, kata Paulus. Saking cintanya, saking sayangnya, saking rindunya mendapatkan sebuah pengajaran-pengajaran yang benar. Begitu ditinggal Paulus, begitu jemaat tidak bersama-sama dengan Paulus, tidak bersama-sama dengan penggembalaan Paulus, jemaat mulai disusupi ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang meragukan pengajaran Paulus, ajaran-ajaran yang menambahkan iman Kristen itu dengan adat istiadat yang lalu, yang lama, yang diikuti oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Nah, ini yang ditentang oleh Paulus, yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Bahwa untuk percaya kepada Yesus, untuk dibenarkan di hadapan Allah, itu cukup beriman, terima anugerah dengan terbuka hatimu, lalu menerimanya di dalam dirimu. Yesus izinkan masuk, maka engkau dimerdekakan. Dan kalau engkau telah dimerdekakan, ayat yang pertama, jangan kamu tidak berdiri teguh. Oleh karenanya, maka karena itu berdirilah teguh, dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus berbicara tentang kuk itu kan, kalau kita lihat hewan ataupun hewan lembu, itu biasanya dipasang kuk, ditaruh di pundak. Saya anaknya petani, ya. Dulu diajari oleh bapak saya, kami punya beberapa lembu, beberapa sapi, lalu diajak sapi itu harus dipasangi kuk untuk dipakai membajak ke ladang. Sapi tidak pernah mengerti keinginan tuannya jika dilepaskan dan tidak dipasangi kuk. Tapi ketika dipasangi kuk, lalu dia diarahkan, kemudian dia akan mengikuti kemauan tuannya. Artinya, orang yang dipasangi kuk dipaksa harus melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan tuannya. Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia, kamu itu telah dimerdekakan, kamu itu bebas, terbebaskan dari kuk, terbebaskan dari cengkraman, terbebaskan dari peraturan-peraturan adat istiadat. Karena kamu telah menerima anugerah keselamatan, kamu jangan mau dipasangi kuk kembali. Karena kamu sudah merdeka. Saudara, saya anaknya seorang petani. Yang kedua, saya orang dari desa, pelosok pedesaan. Saya tahu persis bagaimana nenek moyang kita terlebih dahulu, dan bagaimana kita hidup dengan adat istiadat yang lama. Di tempat kami ada yang namanya bersih desa atau bersih kali.
yaitu ada sebuah sumber, kemudian keluar airnya, mata airnya keluar dari situ, lalu dipercayai oleh masyarakat, oleh penduduk dan oleh orang manapun mengambil air di situ, kalau sakit dia bisa sembuh. Mau mencari pangkat misalnya, jabatan dan sebagainya, dikasih perantara datang ke situ, lalu minum air itu, kemudian dibawa pulang, dia bisa dikabulkan. Luar biasa bukan? Adat istiadat zaman dulu. Dulu saya suka ikut ke situ. Kemudian hampir setiap saat itu diadakan selamatan. Ya, setiap tahun, 1 tahun sekali. Ini biasanya ada tayuban atau ada ledek, ada yang menari diiringi dengan gamelan dan sebagainya. Nah, itu dilestarikan karena sebagai bagian daripada budaya. Tetapi satu sisi bagi keimanan orang Kristen itu bertentangan dengan imannya orang Kristen. Karena apa? Karena ya jelas bertentangan karena bukan diarahkan kepada Tuhan Yesus. Ya. Diyakini bahwa air itu memberikan kesembuhan. Dia ini kalau berdoa di tempat itu, doanya dikabulkan. Dulu saya juga pernah, selain diajak ke situ, saya juga pernah Nah, orang ya saudaraku, waktu itu waktu saya masih kecil, kalau orang datang ke sana diantar oleh masyarakat atau oleh penduduk, lalu dijapi-japi di situ, didoakan di situ. Nah, orang itu wajib menukar uang dengan uang receh, 5 rupiahan dan lain sebagainya itu, lalu disebar di jalan. Lalu anak-anak kecil termasuk saya waktu itu, yaitu ngambil ikan, berebut sama teman-teman. Itu senang sekali waktu itu, zaman kecil waktu itu. Nah, ini saya berbicara tentang latar belakang budaya ya, terjadi. Kemudian yang lain, saya pernah diajak oleh ibu saya ke kuburan kakek saya, di mana di sana saya diajak berdoa supaya saya menjadi pinter kalau sekolah, supaya nanti kalau hidupnya sudah besar menjadi bekerja berhasil dan lain sebagainya. Itu adat istiadat, itu zaman dulu. Itu bertentangan dengan iman saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karenanya maka yang dikatakan oleh Rasul Paulus, untuk menjadi orang yang mendapatkan kasih karunia anugerah keselamatan, dibenarkan di hadapan Allah, tidak perlu lagi ya dipasangi kuk perhambaan menjadi orang yang harus dipaksa mengikuti peraturan-peraturan hukum Taurat. Lalu harus menyunatkan diri. Lalu harus mentaati, memelihara adat istiadat dan pantangan-pantangan makan. Ini yang disangkal oleh Rasul Paulus, ya, ini yang disangkal oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu maka jemaat yang sudah percaya Yesus harus berdiri teguh dari apa? Dari firman Allah yang diajarkan oleh Paulus. Berdiri teguh, kamu pegang, kamu telah dimerdekakan. Kemerdekaan itu bukan hasil karyamu, kemerdekaan itu bukan hasil nenek moyangmu, tapi kemerdekaan itu pemberian pure secara murni, dan engkau cukup beriman karena anugerah kemerdekaan itu. Kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin melalui kebenaran firman ini ada di antara Bapak Ibu yang masih terikat oleh adat istiadat, yang sudah percaya Yesus. Mari kita fokus, mari kita pegang teguh kebenaran itu yang telah memerdekakan kita. Jangan lagi kita dikenakan kuk perhambaan, lalu kita masih terjerumus ke adat istiadat yang bukan dari kebenaran firman Allah. Berapa banyak orang Kristen masih di dalam 2 persimpangan jalan. Kakinya yang satu, kemarin Pak Pendeta Artinus berkata kan, kakinya yang satu di dunia, kakinya yang satu di surga, begitu ya. Bukankah begitu juga ya? Percaya Kristus, datang ke gereja, beribadah, memuji Tuhan, membaca Alkitab, tapi masih terikat oleh adat istiadat yang sebenarnya tidak ada artinya, tidak melakukan pun tidak kualat. Tapi karena sudah ditanam dari nenek moyang, sehingga rasa takut, katanya rasa menghormati dan lain sebagainya, apapun itu alasannya. Mencari aman sebagai tanda penghormatan dan lain terhadap nenek moyang. Saudara, ini yang dihadapi oleh kekristenan sekarang. Bahkan ada orang juga yang sudah percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak yakin imannya, hanya saat yakin sewaktu-waktu saja. Ketika ada permasalahan, ketika ada problem hidupnya, kemudian dia berpaling, dia minta pertolongan dari paranormal. Orang-orang pinter. Lalu dia mulai memprediksi corona ini mau sampai kapan ya? Lalu bagaimana ya ini? Dagangan saya ini bagaimana ya ini? Bisnis saya ini bagaimana ya? Kerjaan saya ini bagaimana ya? Dan lain sebagainya.
tidak lagi berpegangan kepada kebenaran ini. Dan itu dikorbankan. Paulus menegaskan, engkau telah dimerdekakan. Oleh karena itu, ya, hidupi kemerdekaan. Isi kemerdekaan dengan berpegang teguh kepada kebenaran. Yang kedua tidak lagi diperhamba oleh dosa. Yaitu yang tadi saya katakan, kembali kepada peraturan-peraturan lama. Jemaat orang Kristen Galatia kembali kepada hukum Taurat, kembali kepada praktek sunat, kembali kepada pantangan-pantangan makanan, kembali kepada memperingati hari-hari dan bulan-bulan tahun-tahun tertentu, dan itu disakralkan. Lalu Paulus mengingatkan, hei orang Kristen, jemaat Galatia, hati-hati. Saya pesan hati-hati ya. Hati-hati. Mari kita lihat ayat 2 dan ayat yang keempat. Sampai dengan ayat yang keempat. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kalau masih menambah keimanannya dengan sebuah tambahan kepercayaan lagi, supaya aku selamat, supaya aku dibenarkan, maka aku harus disunat. Maka harus aku melakukan pantangan-pantangan. Maka aku harus memelihara hari-hari tertentu. Itu yang Paulus larang, bahwa itu tidak ada gunanya Kristus engkau imani. Itu tidak ada gunanya Kristus engkau percayai. Karena apa? Karena engkau masih tertawan di dalam kehidupan lama. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau dia menyunatkan diri, berarti seluruh hukum Musa harus ditaati. Enggak bisa mentaati sebagian. Nah itu tuntutannya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, jelas. Kalau mengharapkan pertolongan dari semuanya itu, terlepas dari kasih karunia. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik sekali Paulus menasihati mereka, jangan kembali. Kamu sudah merdeka. Jangan sia-siakan anugerah itu. Kalau kembali kepada sebuah perhambaan akan merugikan imanmu, merugikan dirimu. Karena akan semakin terikat dan semakin terjerumus. Artinya apa? Kekristenan sebenarnya tidak boleh kompromi. Kekristenan harus murni, pure, berdiri tegak di atas kebenaran. Tidak boleh abu-abu, tidak boleh coklat, ya kan? Harus benar-benar, ya. Harus benar-benar sebagaimana katakan oleh Alkitab. Ya. Panas-panas, dingin ya dingin. Jangan suam-suam kuku. Dimuntahkan. Kalau memang mau sungguh-sungguh, ya panas. Tapi kalau mau dingin, jangan-jangan sekali percaya kepada Tuhan sekalian. Itu jelas. Tuntutan kekristenan kita adalah tuntutan berdiri di atas kebenaran dan tidak kembali kepada kuk perhambakan dosa. Lalu yang terakhir, menghidupi kemerdekaan dalam Kristus. Cirinya seperti apa? Tentunya sebagai orang percaya kita harus melayani dalam kasih. Paulus berbicara, ya, ketika kita beriman kepada Kristus, maka di situ akan mengeluarkan sebuah reaksi kebenaran firman, ya, akan membuahkan sebuah dampak kebenaran firman itu, yaitu sesuai dengan karakter pribadi yang kita imani, yaitu Kristus. Apa? Kasih. Orang yang percaya di dalam Kristus menerima anugerah keselamatan, menerima kasih karunia, dia akan dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus akan membuahkan sebuah karakter, membentuk karakter seseorang, dan buahnya antara lain adalah kasih. Maka dari itu, kasih harus menjadi prioritas kekristenan. Kasih harus menjadi tanda utama. Kasih harus menjadi sebuah ciri tersendiri dalam kehidupan orang percaya. Ketika orang percaya mengasihi dengan tulus, maka disitulah keunggulan orang percaya. Saudara pernah mendengar statement, berita, kata-kata orang di YouTube ataupun di sosial media bahwa kenapa ya orang Kristen ini ya diolok-olok, dianiaya,
gerejanya dibakar, kemudian difitnah, nggak pernah membalas. Sampai akhirnya orang-orang yang mengolok-olok, yang menjelek-jelekan, yang memfitnah jengkel, bosan. Orang Kristen mau diolok-olok juga nggak bakalan membalas. Saudara, ada karakter Kristus yang tertanam di dalam setiap kehidupan orang percaya. Ada karakter ilahi, benih itu ada di dalam diri setiap orang percaya. Sehingga diimplementasikan keluar melalui tindakan kasih, tindakan belas kasihan, tindakan pengampunan. Yang dimau Paulus. Kamu kan telah beriman kepada Yesus toh? Kamu telah percaya kepada Yesus toh? Oleh karena itu layani satu dengan yang lain dengan kasih. Jangan ada pertengkaran di antaramu. Jangan ada yang saling membunuh. Jangan ada yang saling membinasakan. Kamu satu tubuh Kristus. Hiduplah sebagai keluarga Allah yang rukun. Paulus mengingatkan kepada jemaat Galatia. Jangan kembali kepada perhambaan manusia lama. Berdiri teguh di dalam kebenaran firman Allah dan kamu harus melayani satu dengan yang lain. Alkitab berkata, layani dengan kasih, bukan dengan kasih yang pura-pura. Di dunia ini banyak kepura-puraan. Di dunia ini banyak barang palsu. Di dunia ini tidak terlalu banyak yang original. Kebanyakan KW. KW pun sudah baik kata orang. Tapi mari kita kembali kepada ajaran kebenaran Alkitab bahwa kita harus mengasihi dengan kasih yang tulus. Melayani itu akibat daripada kita telah dimerdekakan. Bukan untuk mencari pembenaran agar kita dimerdekakan, tidak. Tapi melayani, pelayanan kita didorong karena kita telah dimerdekakan. Karena kita telah diselamatkan. Karena kita telah mendapat anugerah melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Melayani harus dilandasi dengan landasan kasih yang tulus. Karena apa? Pelayanan tanpa kasih, sebuah kebohongan besar. Pelayanan tanpa kasih, sebuah kebohongan. Ciri kemerdekaan Kristen hanya kasih. Melalui pelajaran firman pagi hari ini, mari kita introspeksi, kita melihat diri kita, apakah kita benar-benar merasakan bahwa diri kita telah dimerdekakan? Kalau dimerdekakan, harusnya kita berdiri teguh di dalam kebenaran ini. Dan jangan mau dipasangi kuk perhambaan. Merdeka itu bebas untuk tidak dipaksa. Bebas untuk tidak kembali kepada masa lalu. Bebas untuk tidak kembali kepada adat istiadat. Itu namanya merdeka. Jangan merdeka kita mau melakukan apapun. Itu bukan merdeka. Kalau mau melakukan apapun bisa jatuh di dalam dosa, itu sama dengan gak merdeka. Oke? Kita siap mengisi kemerdekaan. Kita siap menghidupi kemerdekaan dengan berpegang teguh. Kembali kepada Alkitab. Tidak diberhamba lagi oleh peraturan-peraturan, oleh adat istiadat. Dan saudara dan saya harus mencirikan diri kita bahwa kekristenan itu adalah mengasihi. Kekristenan itu adalah cinta kasih. Kekristenan itu merupakan sebuah simbol kasih Kristus yang harus kita kerjakan dan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lakukan itu dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian sebagai renungan, sebagai penerapan, sebagai perenungan terhadap kebenaran firman hari ini. Kita akan mengangkat pujian. Tuhan begitu luar biasa, sudah membawa kita kepada hidup yang benar, dimerdekakan di dalam Dia. Hanya oleh karena Kristus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah
emas. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami jadi seperti yang Kau ingini. Terima kasih untuk kemerdekaan yang telah Tuhan kerjakan dengan mengorbankan nyawa-Mu sendiri di atas kayu salib ya Yesus. Biarlah kami hidup di dalam kemerdekaan dengan memegang teguh kebenaran firman-Mu. Tidak kembali kepada kuk perhambaan, adat istiadat dan kehidupan dosa masa lalu. Tetapi kami boleh menghidupi kemerdekaan dengan benar melalui kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami boleh mengasihi-Mu, mengasihi sesama sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur dan mengingatkan kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan ucapan syukur doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Allah dan kita akan menyimak warta ataupun buletin gereja pada kesempatan pagi hari ini. Yang bertugas dipersilahkan. Warta Gereja Minggu 8 Agustus 2021. Diinformasikan kepada segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, kegiatan peribadatan untuk tanggal 15 Agustus 2021 dilaksanakan secara live streaming. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Artinus Telaum Banua. Bagi seluruh sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu online melalui akun channel YouTube dan Facebook Gereja Baptis Indonesia Palembang secara live streaming.
dan dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang Bapak, Ibu, Saudara-saudari tonton. Bagi sidang jemaat dan simpatisan yang mau mencetak kartu vaksin, dapat mengirimkan link SMS yang diterima saat vaksin. Jika bermasalah hanya menerima link SMS 1 kali, dapat dibantu oleh Ibu Angel dengan cara akses ke website Peduli Lindungi. Kartu vaksin kedepannya berguna untuk pengurusan dokumen seperti SIM dan lain-lain. Sidang jemaat, keluarga, atau simpatisan dapat segera menghubungi Ibu Angel dengan nomor yang tertera. Biaya cetak Rp15.000 per kartu vaksin. Mari seluruh kaum remaja baptis yang diberkati Tuhan diundang hadir dalam persekutuan PRBI pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 6 sore via Zoom. ID Zoom dan password tertera pada layar dan juga akan dibagikan pada WhatsApp group dengan judul Gue Tantang Lo. Host Saudara Jimmy dan Rio. Mari seluruh kaum pemuda baptis yang diberkati Tuhan diundang hadir dalam persekutuan PKMB pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 6 sore via Zoom. ID Zoom dan password tertera pada layar dan juga akan dibagikan pada WhatsApp group dengan acara nonton. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi hingga 4 sore. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja Bank BCA dengan nomor rekening 855 509 9670 atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorencia Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan juga bisa melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA. Himbauan kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDJ, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Membangun mesbah doa, doa serentak seluruh jemaat, setiap hari pukul 9 malam. Pokok-pokok doa dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share di WA grup gereja. Pendeta Immanuel dan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada anggota gereja kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Pada tanggal 8 Agustus 2021, Bapak Tumidi. Pada tanggal 12 Agustus 2021, Ibu Ruth Anggi Priyanti, Saudara Daniel Fernando Chen, Bapak Kori Budi Santoso, dan Ibu Nurjia Theophilus Wirodiongo. Pada tanggal 13 Agustus 2021, Saudari Kezia Almira Oriana dan Saudari Kezia Tri Agustina. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warta pada kesempatan hari ini. Ada satu tambahan pengumuman, ya. Nanti sore remaja yang ikut kelas OKB jam 5, ya, nanti akan bersama-sama dengan pendeta, ya, nanti akan ada pertemuan jam 5 nanti via Zoom. Kemudian ID-nya nanti akan dibagikan oleh Saudari Angelin, ya. Bagi saudara-saudara kita yang belum dibaptis atau yang akan mengikuti kelas persiapan pembaptisan, nanti jam 5 sore bersama-sama dengan Pendeta Immanuel, ya, kita akan sharing di sana. Ini tambahan pengumuman bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh berdiri tegak dalam kebenaran firman Allah, dan kami boleh tetap mengalami kemerdekaan dan diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini, ya Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati
mereka diberkati Tuhan satu persatu, tidak kami sebutkan namanya, tapi kami mendoakan kiranya mereka dalam perlindungan, dalam penyertaan, dalam kesehatan yang sempurna dari Tuhan Yesus yang akan memberkati mereka sekalian. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan dari Sabang sampai Merauke yang sekarang sedang terkena COVID-19. Kami mohon kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kesembuhan, baik yang isoman maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong, memberikan penghiburan, kekuatan, dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Obat-obatan yang diminum biarlah itu menjadi sarana agar mereka secepatnya boleh disembuhkan dan beraktivitas kembali. Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk menolong saudara-saudara kami yang kena COVID. Tuhan memberkati. Berkati juga pemerintah bangsa kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, anggota DPR di pusat maupun di daerah. Bergandeng tangan, bersama-sama untuk menangani COVID-19 dengan secepat mungkin. Dan juga mendistribusikan vaksin, supaya seluruh rakyat Indonesia boleh tervaksin dengan baik. Dan ekonomi kami boleh dipulihkan. Aktivitas masyarakat boleh kembali normal. Dan kami mohon kemurahan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk MUBES, Gabungan Gereja Baptis Indonesia, pada tanggal 12 Agustus nanti. Biarlah Tuhan akan memberkati. Musyawarah besar 5 tahun sekali ini, kami doakan supaya kami boleh membahas, membicarakan, menentukan visi misi umat baptis ke depan secara nasional. Dan kami boleh mengemban amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadikan umat-Mu sebagai sarana untuk dipakai Tuhan, alat Tuhan memberitakan kebenaran. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan mempersiapkan diri di dalam persiapan pelajaran kelas Kristen baru. Biarlah mereka disiapkan hatinya, dijamah agar memiliki sebuah kerinduan yang sangat kuat untuk bersama-sama belajar, mengenal Engkau lebih dalam, menerimamu, dan menjadi saksi Kristus di dalam hidup mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Jika ada yang memiliki pergumulan, jika ada yang sedang bergumul tentang keuangan, tentang ekonomi, tentang rumah tangga, tentang pasangan hidup, tentang pekerjaan, tentang tugas-tugas pendidikan mereka, kami mohon belas kasihan daripada Allah. Kiranya Engkau turun dan memberkati, memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa. Jika kami akan kembali beraktivitas, kiranya Tuhan menyertai kami. Mohon perlindungan-Mu, mohon penyertaan-Mu, agar kami boleh terbebas dari COVID-19 ini. Dan jemaat tetap sehat, diberkati Tuhan, kembali beribadah, kembali bersekutu, mengikuti seluruh kegiatan dan rangkaian pelayanan kami sepanjang pekan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu, kembalilah beraktivitas, jalanilah hidupmu bersama-sama dengan penyertaan Roh Kudus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus, membimbing, menyertai, menuntun hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin.
Ibu silahkan untuk bersaat teduh. Dan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Sampai berjumpa minggu depan dalam ibadah live streaming. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.